Bahasan kali ini menjelaskan Future of Investment Management. Agendanya yaitu Sustainable Development Goal, Sustainable Finance, Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia, 7 Trends in Investment Management, dan The Future of Investment Management. Ini adalah PBB ya, United Nations mengeluarkan ada 17 Sustainable Development Goal atau SDGs ya. Yang pertama itu no poverty, 2 zero hunger, 3 good health and well-being, 4 quality education, 5 gender equality, 6 clean water and sanitation, 7 affordable and clean energy, 8 decent work and economic growth, 9 industry innovation and infrastructure, 10 reduce inequality, 11 sustainable city and community, kemudian 12 responsible consumption and production, 13 climate action, 14 life below water, 15 life on land, 16 peace, justice and strong institutions, dan 17 adalah partnership for the goal. Kemudian dari sustainable finance ini ya bagannya sustainable development itu economic, environmental, social and governance. Nah, environmental, social and environment itu adalah ESG ya. Untuk environmental terbagi 3 yaitu climatic change mitigation, kemudian climate change adaptation, kemudian other environmental. Untuk financing model ada traditional, low carbon finance, climate finance, green finance, socio-environmental finance, dan sustainable finance. Nah, sustainable finance activity ada indeks hijau, obligasi hijau. Jadi ini yang terbaru saat ini banyak finance activities yang untuk berkelanjutan ya, untuk bertujuan berkelanjutan yaitu indeks hijau, obligasi hijau, produk ramah lingkungan, transportasi hijau, energi terbarukan, konservasi energi, pariwisata ramah lingkungan, dan pertanian organik. Jadi banyak contoh-contohnya. Perusahaan-perusahaan sekarang sudah sangat concern akan sustainable finance ya. Jadi serba sustainable. Kemudian sustainable business activity kategori. Jadi ada energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, kemudian pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, produk ramah lingkungan, bangunan berwawasan lingkungan, kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan lainnya, usaha kecil dan menengah atau UMKM. Sustainable Finance Roadmap Phase 1. Jadi roadmapnya di 2012 Indonesia menjadi pendiri anggota dari Sustainable Banking Network di bawah World Bank ya. Kemudian 2013 OJK mempersiapkan roadmap keuangan. Di 2014 dan 2015 itu roadmapnya keuangan berkelanjutan. Roadmap 2015-2019 dibuat kesepakatan global perubahan iklim, Global Agreement ya. Kemudian 2016 ini ada Sustainable Finance Award dan lain-lain. 2017 ada POJK. 2018 penerbitan pertama Green Bond sukuk oleh pemerintah dan IJK ya. Pedoman teknis POJK terbentuk inisiatif keuangan berkelanjutan. Kemudian 2019 ada Indonesia menjadi first mover untuk inisiatif keuangan berkelanjutan di emerging countries. Ada juga implementasi POJK, monitoring action plan, kemudian persiapan roadmap tahap 2 yaitu untuk tahun 2021 sampai 2025. The development of the sustainable finance initiative di ekosistem keuangan berkelanjutan ini ada supply side dan demand side ya. Supply side ini ada infrastruktur pendukung dan demand side juga ada ya.
Jadi ada supply and demand-nya ya. Supply-nya meningkatkan reputasi, kemudian demand-nya meningkatkan permintaan produk. Nah, ini ada beberapa nih ya. Kita skip aja mungkin ya. Kebijakan polisisnya, ada infrastruktur pasar, produk, koordinasi, dan lain. 7 trend investment. Jadi dari di investasi, manajemen investasi itu ada 7 tren, yaitu aktif to pasif, increase competition, changing market environment, big data, smart beta, investing beyond return, dan free compression. Aktif to pasif apa itu? Jadi dari penelitian di BlackRock ini ya 2016, jadi active management asset yang totalnya 55 triliun itu dibandingkan indeks aset yang totalnya 14 triliun, ternyata returnnya jadi itu lebih tinggi yang pasif ya, jadi yang indeks. Sementara active managed domestic equity mutual funds ini lebih rendah. Jadi kesimpulannya, investor nih sekarang lebih memilih berinvestasi di indexing domestic equity atau ya pasif ya dibanding yang aktif, karena terbukti yang aktif ini lebih rendah ya, keuntungan yang didapatkan yang lebih rendah. Jadi yang aktif manage itu semacam contohnya adalah sejenis reksadana atau active manage fund seperti itu. Nah, ini global exchange traded product aset makin meningkat ya untuk di equity ya. Mulai ada fixed income dan commodity dan other. Increase competition, jadi ada peningkatan persaingan ya. Active management apakah menjadi lebih kompetitif? Nah, zero alpha, jadi ada klasifikasi menjadi 3 kategori ya fund active management ini. Zero alpha yaitu manajer yang punya kemampuan tapi cukup hanya untuk memenuhi imbalannya saja ya, zero alpha. Kemudian skill ini manager who deliver positive alpha to client after fees and cost. Dan yang terakhir ada unskilled, jadi by the estimate roughly 3/4 of all manager are zero alpha. Jadi 3/4-nya itu zero alpha ya dari manager. Ini ada grafiknya ya, quality 96, 2021 dan 2008. Jadi return yang terbaik itu di 2096 ya malah ya. Semakin kesini semakin menurun ya karakteristik portfolio. Changing market environment. Jadi perubahannya sekarang banyak terjadi yang namanya rapid ya. Namanya rapid transaction ya, karena sekarang itu sudah menggunakan aplikasi yang bisa di setting ya, yang bisa dibuat pembeliannya itu rapid ya, kita atur ya, bisa mudah diatur, bukan seperti di tahun-tahun yang lama itu transaksi manual, perdagangan satu-satu ya dengan broker. Kalau sekarang dengan aplikasi bisa langsung rapid sekali banyak seperti itu. Naik turunnya pun akan lebih cepat ya dibanding dulu. Bisa lihat di grafik ini ya.
ini dari IDX Composite Index Januari 8 Januari 2025. Ini kenaikan penurunannya ya. Untuk secara harian minus 0,04%, di rata-rata nilai indeksnya 7.080. Jadi ini cenderung awal naik, turun, kemudian di akhir naik. Big data, jadi ini tren yang terbaru juga, ini big data. Jadi sekarang penyedia layanan trading atau juga menggunakan big data. Jadi masing-masing investor itu sudah menggunakan big data untuk analisis baik fundamental, teknikal, analisis sentimen juga. Jadi di sekarang ini penggunaan big data menjadi sangat krusial karena dapat secara cepat untuk pengambilan keputusannya. Kemudian tren juga yang adalah smart beta ya. Smart beta product are active product with some of the benefit of index product. They are active in that the goal is to outperform the market. They are transparent and rule-based, like indexing with fees between those of active and index. Jadi smart beta adalah yang model baru ya ini. Jadi ini aktif produk, tapi dengan benefit dari indeks produk. Investment return. Jadi investment return adalah cap, ada bagiannya ini, kita baca aja ya. Investment return, cap weighted index, benchmark return, kemudian ada active return. Active return itu adalah return from average static exposure to smart beta sama pure alpha return. Lateral return ada bottom up security selection, top down macro country industry selection, dan smart beta timing. Decomposition ini dari bagian ini menunjukkan index fund return all come from the cap weighted index benchmark return. That makes sense because index funds aim to deliver zero active return. Jadi exhibit ini menunjukkan smart beta product deliver the cap weighted index benchmark return plus the active return achievable through static exposure to smart beta factors. This product delivers smart beta active returns but not pure alpha return. Distribution of smart beta active management. Successful active management. Ini ada bagian scatter plotnya ya. Investing beyond return. Global sustainable asset. Jadi di Eropa 52% dan yang terbesar kedua di United States 38%. ESG investing. Nah, ESG investing adalah investing yang sudah menggunakan sustainable ya, sesuai environment, social, and governance. Kalau bisa dilihat ini di mulai beberapa tahun terakhir ini meningkat ya, dari 2012 sampai 2017 itu meningkat. Fee compression ini cenderung menurun ya. Expense ratio active managed and index mutual funds. The future of investment management. Jadi ke depannya, kalau dulu 60, active management is now evolving to 3 brands. Jadi sekarang investment management terbagi 3 ya, indexing, smart beta, sama pure alpha investing.